Seorang anak membawa pacarnya pulang dan memperkenalkannya kepada orang tuanya. Pacarnya mendapat sambutan yang ramah, tetapi ia kecewa karena mengira keluarganya adalah orang kaya. Ternyata mereka orang desa. Saat akan duduk, pacarnya bersikap tidak sopan. Ketika ditanya tinggal di mana, ia menjawab ingin minum, lalu ibu mengambilkan air. Namun pacarnya berkata itu minuman untuk anjing dan menyuruhnya membeli air sendiri. Saat makan, pacarnya bertanya mengapa makanannya sedikit. Dijelaskan bahwa di rumah ini mereka hanya berempat dan jumlah itu sudah cukup. Pacarnya berkata agar tidak mengundang jika tidak mampu menyediakan makanan yang layak. Setelah makan, pacarnya mengeluh makanan tidak enak dan berbeda dari yang biasanya dia makan di rumah. Ketika hendak menyimpan sisa makanan di kulkas, si gadis berkata sisa itu lebih cocok untuk anjing. Kesabaran ayah sudah habis karena sikap pacar anaknya yang tidak sopan dan tidak menghargai orang tua. Ayah menegur, tapi pacarnya malah membentak, mengatakan mereka orang miskin dan kampungan yang tidak pantas tinggal di kota. Pacarnya kemudian menantang, memilih dia atau keluarganya. Anak laki-laki itu memilih keluarganya dan mengusir pacarnya. Pacarnya marah dan mengatakan dia akan menyesal mengusir gadis cantik dan kaya sepertinya. Lalu pria itu langsung menamparnya. Ayah pun mengusir pacar anaknya dengan marah. Seorang anak kecil melihat uang jatuh dari seorang gadis. Anak itu memanggil gadis tersebut dan mengembalikan uangnya. Gadis itu berterima kasih dan memperhatikan bahwa anak tersebut memakai liontin yang mirip sekali dengan milik bosnya. Ia ingin memberi imbalan, tetapi ditolak oleh anak itu yang berkata bahwa ibunya selalu mengajarkan untuk menolong tanpa mengharapkan imbalan. Gadis itu menjadi penasaran dan bertanya tentang liontin tersebut. Anak itu berkata, itu milik ibunya, yang sedang menyapu jalan tidak jauh dari situ. Gadis itu kemudian menelepon bosnya dan mengatakan bahwa dia telah menemukan orang yang dicari bosnya. Bosnya heran dan meminta untuk mengawasi anak tersebut agar tidak pergi kemana-mana. Pria itu segera menemui wanita yang sedang menyapu jalan itu dan bertanya kabarnya. Mereka saling menyapa, dan pria itu terkejut melihat bahwa anak tadi sudah besar dan sangat mirip dengannya. Gadis itu diam saat ditanya tentang ayah anak itu, kemudian menjelaskan bahwa ayahnya sudah meninggalkan mereka. Pria itu menyesali keputusan gadis tersebut yang menikah tanpa menunggunya, sehingga dia harus bekerja seperti ini. Gadis itu marah dan mempertanyakan mengapa pria itu ingin mengatur hidupnya. Ia menyuruh pria itu untuk tidak mengunjunginya lagi, lalu mengusirnya. Namun tiba-tiba pengawas datang dan bertanya mengapa ia berhenti bekerja. Ia berkata hanya bertanya alamat. Pengawas menganggap gadis itu malas, lalu menghukumnya dengan membersihkan bagian halaman lainnya. Ia memperingatkan agar anaknya tidak jauh-jauh karena dia akan lanjut bekerja. Pria itu kemudian mendekati anak kecil tadi dan menanyakan namanya. Anak itu bilang namanya Dayong, nama yang diberikan ibunya agar ia menunggu ayahnya. Pria itu terkejut karena nama anak itu sama dengan dirinya Kaiyong, dan pria itu makin yakin bahwa dia adalah anaknya setelah melihat liontin yang digunakan anak itu. Ia sedih dan menangis sambil memeluk anaknya. Aku adalah ayahmu. Pria itu mengajak anak itu bertemu ibunya. Gadis itu bertanya, mengapa pria belum pergi? Dia sudah tahu bahwa Dai adalah anaknya. Pria itu meminta maaf atas kesalahan pahamnya dan sangat menyesal karena telah membiarkannya pergi saat diusir keluarganya dulu. Ia menyesali mengapa gadis itu tidak mengatakan bahwa dia sedang hamil saat itu. Lalu dia memanggil asistennya dan memberikan sertifikat rumah dan kartu kredit unlimited kepada mereka. Gadis itu menolak, tetapi pria itu terus membujuk dan mengatakan semua itu demi anak mereka. Pria itu mengajak gadis itu kembali, tetapi gadis itu menjawab bahwa dia sekarang hanya tukang sapu, sementara pria itu orang kaya, dan mereka sudah berbeda jauh. Pria itu berkata bahwa baginya status tidak penting tanpa mereka berdua, dan berniat mengadakan pesta pernikahan mewah untuk menebus kesalahannya. Akhirnya gadis itu setuju, dan dengan bahagia memberitahu anaknya bahwa pria itu adalah ayahnya. Mereka pun bersatu kembali dengan penuh kebahagiaan. Seorang pria merasa bahagia karena akan menikah dengan seorang gadis yang dianggap kaya. Dia tidak mempermasalahkan kondisi fisik gadis itu. Gadis tersebut mengajaknya pulang ke rumahnya. Namun, di tengah perjalanan, pria itu mengeluhkan jarak yang jauh. Gadis itu menjawab bahwa rumahnya ada di balik tebing, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Saat sampai, gadis itu menunjukkan rumahnya yang ternyata kumuh dan tidak layak huni. Pria itu kaget dan bertanya mengapa rumahnya bisa seperti itu. Padahal gadis itu bilang keluarganya kaya. Karena kecewa, pria itu menolak menikah dan memutuskan pulang. Gadis itu mengikuti dan mencoba membujuk, tapi tidak dihiraukan. Sesampainya di rumah, pria itu mengadukan keadaan pada ibunya. Ternyata gadis itu berasal dari keluarga miskin. Pria itu menegaskan dia tidak jadi menikah, meski keluarga gadis sudah memberikan mahar 100 juta. Ibunya mencoba membujuk, tapi pria itu tetap menolak karena tidak mau hidup miskin. Dia hanya ingin menikah dengan orang kaya. Gadis itu bersikeras ingin menikah hari itu juga. Pria itu kemudian menyarankan agar kakaknya saja yang menikahi gadis itu sebagai
pengganti. Ibunya setuju dengan ide tersebut, namun sang kakak mengatakan bahwa pernikahan bukan untuk dipermainkan. Ibunya membujuk sang kakak agar membalas budi karena ibu telah membesarkannya karena dia anak angkat. Akhirnya sang kakak setuju dan akan menikah dengan gadis itu. Gadis itu bertanya apakah benar dia akan menikah dengannya, dan kakak itu menjawab bahwa sebagai suami, dia akan menjaga gadis itu dengan baik. Tiba-tiba asisten datang memanggil gadis itu dengan sebutan direktur, mengungkap bahwa gadis itu sebenarnya hanya berpura-pura miskin dan tidak cacat. Mendengar ini, si adik yang tadi menolak berubah pikiran dan ingin tetap menikah dengan gadis itu. Dia bilang tadi cuma bercanda dan memohon agar gadis itu menerimanya. Namun, gadis itu menolak karena tidak ingin menikah dengan pria yang matre dan sombong. Dia memilih menikah dengan kakaknya dan mereka pergi bersama. Saat seorang pria berjalan, tiba-tiba seorang pemulung berlari dari belakang dan menyenggolnya pria itu karena mengambil botol bekas minumnya. Lalu saat wanita itu akan pergi, ia dipanggil dan pria itu menawarkan wanita itu untuk pura-pura menjadi istri selama sehari. Pemulung itu terkejut dan bertanya apa maksudnya, memperingatkan agar jangan menganggap dia sembarangan karena statusnya sebagai pemulung. Pria itu berbisik agar tidak berbicara keras-keras dan menawarkan uang 15 juta jika wanita itu setuju. Wanita itu terkejut karena belum pernah melihat uang sebanyak itu dan mengira itu lelucon. Pria itu meyakinkan bahwa akan memberinya uang tunai, bukan lewat ponsel, membuat wanita itu senang. Kemudian pria itu mendapat telepon dari ibunya yang menyuruh datang makan malam dengan membawa istri, kalau tidak boleh pulang. Lalu pria itu menaikkan tawaran menjadi 20 juta. Wanita itu semakin terkejut dan senang, akhirnya menyetujui permintaan pria itu sambil menggaruk-garuk badannya dan mengeluh karena penampilannya yang tidak bagus dan tak punya pakaian bagus. Pria itu kemudian memberinya sabun mandi dan pakaian baru. Wanita itu segera berganti pakaian. Tidak lama kemudian, sepasang suami istri lewat dan wanita itu berkata itu adalah mantan suaminya. Dia memperkenalkan pria tadi sebagai pacar barunya yang tampan dan kaya. Saat ditanya tentang pacar si pria, wanita itu dengan mengejek mengatakan dia pasti tidak punya pacar setelah bercerai dari dirinya. Sambil tertawa, pria itu membalas, mengatakan dia akan segera menikah dengan sang mantan yang cantik jelita. Pemulung itu ternyata mendengar percakapan itu, lalu mengatakan dia harus berpenampilan cantik agar bisa memikat mereka. Kemudian ia segera pergi berganti pakaian. Pasangan tersebut terus mengejek pria itu dengan kalimat kasar dan hinaan. Sang mantan itu dengan bangga mengatakan suaminya adalah direktur grup Kyongtao yang terkenal dan menawarkan pria itu untuk menjadi pembersih toilet di perusahaan. Pasangan itu terus mengejek pria itu dan menyuruhnya agar lebih sering ke kota supaya tahu tentang perusahaan besar. Tiba-tiba pria itu mengenali wanita yang lewat dan mengatakan itu sekretaris Wang yang pasti datang menemuinya. Mereka menghampiri sekretaris tersebut, tapi wanita itu mengabaikannya dan mendekati pria tadi, memanggilnya bos. Setelah itu, pria tersebut menghampiri sekretarisnya dan keduanya terkejut saat mengetahui pria itu ternyata adalah pemilik asli grup Kyong tempat ia bekerja. Tak lama kemudian, pemulung tadi sudah berganti pakaian tampil sangat anggun dan mempesona, membuat semuanya terkesima. Pria itu lalu menggenggam tangannya dan berjalan bersama meninggalkan kedua sejoli itu. Seorang pria memperlihatkan rumahnya yang sederhana dan hampir rusak kepada calon istrinya. Meski begitu, sang wanita tetap tersenyum dan berpesan, "Tidak apa-apa, nanti kita pasti bisa punya rumah yang lebih besar, asalkan kita mau bekerja keras." Sang pria berjanji akan bekerja keras untuk mewujudkan impian mereka. Akhirnya, mereka menikah secara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat. Namun mereka sangat bahagia. 2 minggu setelah pernikahan, sang istri melihat suaminya membawa tas dan bertanya kemana dia akan pergi. Suaminya menjawab bahwa dia harus ke kota untuk mencari pekerjaan. Meskipun baru menikah, dia ingin merantau demi masa depan yang lebih baik dan berharap istrinya tetap menunggunya. Istrinya sedih, tapi memberikan uang terakhirnya sebagai bekal dan berpesan agar suaminya menjaga diri. Selama 3 tahun suaminya pergi, sang istri bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup dan selalu menunggu suaminya pulang. Dalam perjalanan, mantan pacar sang istri mencoba mengganggunya dan meragukan kembalinya sang suami, bahkan memaksa ikut dengannya. Namun sang istri tetap yakin dan menolak ajakan sang mantan, meskipun sangat rindu pada suaminya. 7 tahun berlalu, suaminya belum juga kembali. Saat sedang memulung, ia bertemu teman lama yang mengajaknya makan bersama, tapi ia menolak karena sudah biasa makan sendirian. Kemudian, suaminya muncul kembali dengan penampilan yang mewah, bersama asistennya membawa pakaian kotor. Ternyata, dia ingin menguji kesetiaan istrinya dengan berpura-pura miskin. Setelah menyuruh asistennya pulang, ia mencari sang istri,
tapi tidak menemukan dia di rumah. Ia lalu melihat istrinya sedang bersama teman-temannya dan memanggilnya. Istrinya sangat terkejut dan bahagia melihatnya kembali. Mereka pun berpelukan menghilangkan rindu yang lama terpendam. Istri bertanya mengapa suaminya berpakaian lusuh dan dia mengaku jika bisnisnya gagal, banyak hutang, dan merasa telah mengecewakannya. Namun sang istri meyakinkan bahwa dia tidak pernah berniat meninggalkannya sejak mereka menikah dan akan tetap menerimanya apa adanya selama dia kembali padanya. Saat mereka hendak pulang, asistennya memanggil pria itu bos, membuat sang istri heran. Suaminya kemudian mengakui bahwa dia sebenarnya sudah sukses di kota dan hanya berbohong untuk menguji kesetiaan istrinya. Mereka pun bertekad memulai hidup baru bersama dengan penuh kebahagiaan. Cerita ini sangat menyentuh dan memperlihatkan betapa besar arti kesetiaan, pengorbanan, dan cinta sejati dalam sebuah hubungan. Apa kamu juga mau punya pasangan begini?